Apakah benar kondisi politik negara kita ini sudah carut-marut? Apakah benar kondisi demokrasi kita ini sudah kembali kepada titik tidak beradab? Apakah benar kondisi politik demokrasi ini sudah tidak memiliki masa depan yang baik? Kritik itulah yang ingin dicoba diungkapkan oleh Profesor Denny Indrayana. Dari Melbourne, Australia, Denny Indrayana mencoba mengingatkan kepada kekuasaan, kepada rakyat, kepada sipil, untuk selalu mengkritik, untuk selalu mengawasi, khususnya kepada kekuasaan, untuk mengubah dirinya menuju pada satu sikap yang lebih bijak. Mari kita dengarkan puisi Denny Indrayana. Presiden alim harus dihormati. Presiden zalim wajib diakhiri. Legesine moribus fade. Laws without morality are meaningless. Hukum tanpa moralitas tidak ada gunanya. Kebobrokan hukum kita paripurna. Konstitusi direndahkan, dihina-dinakan, diinjak-injak bukan oleh orang biasa, tetapi justru oleh Presiden Indonesia. Orang yang bersumpah di atas Al-Quran untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dengan selurus-lurusnya. Di era Jokowi dipilih Firly Bahuri, maka kata pemberantasan berganti pemerasan. Hadirlah Komisi Pemerasan Korupsi. Di masa Jokowi, Anwar Usman menjadi paman, maka demi konstitusi berubah jadi demi keluarga. Lahirlah Mahkamah Keluarga. Di rezim zalim Jokowi, cawe-cawe adalah pertunjukan sulapan simsalabim mengubah aturan agar Gibran menjadi wakil presiden karbitan. Karena raka bumi raka artinya merekayasa pimpinan lewat putusan tanpa etika. MK sudah memutuskan Paman Usman terbukti melakukan pelanggaran etika berat, mengubah makna syarat hakim tidak tercela, adil, negarawan menjadi melawan tanpa tahu malu, artinya takkan berhenti, terus maju. MK juga memutuskan Paman Usman terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengambilan putusan Gibran. Tempo menunjuk istana, Hasto menyebut Pratikno. Lalu mengapa Mega Soekarno seolah diam legowo melihat Joko pelanga-pelongo mendukung Prabowo mengkhianati Pranowo? Mari Ibu Pertiwi, kita hentikan. Cukup sudah hukum dihina-dinakan. Cukup sudah konstitusi direndah-lecehkan. Cukup sudah kezaliman dan pengkhianatan dibiarkan. Ini bukan soal politik elektoral kalah menang. Ini adalah soal politik moral benar salah. Pemilihan presiden bukan hanya soal memilih pemimpin. Pemilihan presiden adalah soal mengalahkan kecurangan. Tidak
tidak akan ada kejujuran dan keadilan ketika sedari awal pendaftaran putusan direkayasa kuasa istana untuk mengubah aturan demi Gibran. Pemakzulan bukan semata soal pertarungan, tetapi adalah kewajiban untuk melawan kemungkaran. Presiden alim harus dihormati. Presiden zalim wajib diakhiri. Sejarah telah memanggil lagi. Mari rapatkan barisan melawan pengkhianat konstitusi bernama Jokowi. Melbourne, 11/11/2023. Denny Indrayana. Setelah kita mendengarkan puisi Denny Indrayana tadi, mengingatkan kita pada kepentingan kewarasan, pada kepentingan etika moral publik untuk menjaga dan mengontrol sistem kekuasaan yang ada. Lemahnya publik, lemahnya masyarakat sipil dalam mengawasi dan mengontrol akan memberikan ruang yang luas kepada kekuasaan menjadi satu bentuk kekuasaan yang tiran, bahkan menjadi berhala untuk masyarakatnya sendiri. Kalau ini terjadi, berarti kewarasan publik, kewarasan rakyat, kewarasan bangsa akan hilang punah. Yang terjadi adalah pembajakan, pembegalan demi kepentingan kekuasaan, diri pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya. Keuntungan yang mereka inginkan adalah keuntungan kekuasaan dan keuntungan ekonomi.